Oke, welcome back to my channel teman-teman. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan kembali membagikan 20 soal SKB bidang ilmu ekonomi, keuangan, dan akuntansi. Oke, langsung saja kita masuk ke soal. Penggunaan metode balance scorecard dalam pengukuran kinerja sektor publik lebih sebagai upaya penilaian informasi A. Formal, B. Finansial, C. Informal, D. Non-finansial. Seperti biasa, kita jawab sama-sama dulu, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Non-finansial. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan inkrementalisme merupakan pendekatan anggaran A. Tradisional, B. Zero Basic Budgeting, C. New Public Management, D. Performance Budgeting. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. Tradisional. Kita lanjut. Berbagai alternatif memberikan hasil terbaik dengan menunjukkan hasil yang maksimum dan dilihat dari sisi biaya tidak menunjukkan adanya pemborosan disebut sebagai A. Kegiatan ekonomi, B. Kegiatan distribusi, C. Kegiatan konsumsi, D. Tindakan dan prinsip ekonomi. Kita jawab sama-sama teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Tindakan dan prinsip ekonomi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pembangunan ekonomi di negara berkembang sangat dibutuhkan adanya A. Kemerataan pendapatan, B. Modal individu, C. Modal asing, D. Pembentukan modal.
Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Pembentukan modal. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Adam Smith menyatakan bahwa ilmu ekonomi memiliki 3 aspek persyaratan ilmiah, yaitu sebagai berikut kecuali A. Ontologi, B. Fisiokrat, C. Epistemologi, D. Aksiologi. Kita jawab sama-sama dulu teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, jawaban yang benar adalah B. Fisiokrat. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Guna memecahkan masalah-masalah dalam organisasi ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah disebut sistem perekonomian. A. Liberal, B. Campuran, C. Tradisional, D. Terpusat. Kita jawab sama-sama dulu teman-teman, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Terpusat. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Salah satu yang mencirikan negara yang sedang berkembang adalah A. Tersedianya banyak pekerjaan, B. Sumber daya alam yang melimpah, C. Kualitas SDM yang masih kurang, D. Pendapatan merata. Kita jawab sama-sama. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah C. Kualitas SDM yang masih kurang. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Uang dalam segala aktivitas dan kehidupan perekonomian mempunyai fungsi pokok sebagai A. Alat penukar, B. Alat penabung, C. Transaksi pinjam-meminjam, D. Alat pengukur nilai. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Jawaban yang benar adalah D. Alat pengukur nilai. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sejumlah barang dan jasa yang diminta seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga merupakan pengertian dari A. Permintaan, B. Penawaran, C. Produksi, D. Barang tersedia. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. Permintaan. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Fungsi harga dalam perekonomian adalah sebagai berikut, kecuali A. Penilaian,
B. Interaksi barang dan jasa, C. Harga subjektif, D. Pengukuran. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah C. Harga subjektif. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Bertemunya pembeli dan penjual pada suatu tempat untuk membeli atau menjual barang dan jasa dikenal sebagai A. Transaksi, B. Permintaan, C. Pasar, D. Penawaran. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah C. Pasar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Saham yang dimiliki kembali oleh suatu perseroan karena alasan tertentu adalah saham A. Biasa, B. Treasury, C. Preference, D. Call Option. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, jawaban yang benar adalah B. Saham Treasury. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Suku bunga US dollar sebesar 8% per tahun, sedangkan bank komersial menerapkan bunga 16% dalam mata uang rupiah. Jika kontraksi rupiah sebesar 5%, seorang pengusaha akan cenderung meminjam dalam bentuk falas karena tingkat bunganya menjadi A. 13%, B. 17%, C. 21%, D. 29%. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. 13%. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk menghitung tingkat bunga dalam bentuk falas itu terbilang mudah, yaitu kita tinggal menambahkan suku bunga US dollar per tahunnya, yaitu sebesar 8%. Kita jumlahkan dengan kontraksi rupiah sebesar 5%. Jadi 8% ditambah dengan 5%. Maka tingkat bunga pinjaman falasnya itu adalah sebesar 13%. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara adalah A. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan ke Bendahara Pengeluaran merupakan kewenangan dari A. PPTK, B. PPK SKPD, C.
C. Kuasa pengguna anggaran, D. Pengguna anggaran. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B. PPK SKPD. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Belanja daerah harus berpedoman kepada hal berikut, kecuali A. Standar harga daerah, B. Jenis kegiatan, C. Analisis belanja daerah, D. Standar teknis. Kita jawab sama-sama teman-teman dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B. Jenis kegiatan. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut A. Pembiayaan neto, B. Ceto, C. Pembiayaan bruto, D. Surplus atau defisit. Oke, kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah A. Pembiayaan neto. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman kepada kecuali. Jadi ini yang ditanyakan adalah yang bukan, teman-teman. A. Indikator kinerja, B. Kondisi ekonomi daerah, C. Standar pelayanan minimal, D. Rencana kebutuhan BNP. Kita jawab sama-sama dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah B. Kondisi ekonomi daerah. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi tes SKB yang sebentar lagi akan berlangsung. Di video berikutnya saya akan kembali membagikan lagi 40 soal SKB di bidang ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Jadi nanti akan saya bagi dalam 2 part, di mana di masing-masing part terdiri dari 20 soal. Jadi buat teman-teman yang merasa SKB-nya di bidang ilmu pemerintahan dan administrasi negara, jangan sampai kelewatan videonya. Akhir kata, jika teman-teman suka video ini, silakan di like dan jangan lupa subscribe channel ini. Jika teman-teman punya masukan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah.